ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan adalah berjalan bersama Tuhan. Kita membaca tadi ayat yang kelima di pasal 6, ada sebuah narasi bahwa semua manusia sudah jahat. Kejahatan manusia di bumi itu kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Orang sezaman dengan Nuh semuanya dikatakan cenderung hatinya selalu berbuat jahat. Jika kita membandingkan di Amsal pasalnya yang keempat ayat 23 yang mengatakan bahwa hati manusia itu adalah pusat daripada kehidupan. Hati adalah pusat dari seluruh aliran-aliran air. Dari hati terpancar aliran-aliran air. Maka sesungguhnya aliran-aliran air itu sudah terkontaminasi dengan segala yang jahat. Ya. Manusia sudah memancarkan sesuatu yang jahat di dalam dirinya. Ya. Inilah keadaan yang terjadi pada masa Nuh hidup. Ya. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa sesungguhnya di ayatnya yang ke-8, itu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di sini bagaimana seorang yang saleh, seorang yang diakui oleh Alkitab berbeda sekali dengan orang sezamannya, yaitu Nuh adalah seorang yang memiliki pendirian yang kokoh di tengah-tengah dunia yang bengkok. Nuh tetap lurus di tengah-tengah dunia yang sudah tidak lagi lurus. Di ayatnya yang ke-9 di pasal 6 dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Ini kalimat yang sungguh luar biasa. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Kata bergaul itu menggunakan kata dalam bahasa Ibrani itu adalah halak. Ya. Halak itu lebih cocok diterjemahkan dengan kata berjalan. Ya. Lebih cocok menggunakan kata Nuh berjalan bersama Tuhan. Ya. Nah, tentu saja hal ini sangat searah dengan konsep Alkitab bahwa waktu atau perjalanan kehidupan manusia itu atau waktu itu merupakan sebuah perjalanan yang linier. Ya. Jadi ini sangat searah. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah orang sezamannya yang berjalan menurut keinginan daging ataupun keinginannya masing-masing.
Tapi Nuh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tapi saudara yang Tuhan Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bagaimana kita akan belajar berjalan bersama Tuhan ala Nuh, gitu ya. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam konteksnya Nuh. Itu seperti apa? Paling tidak ada 3 yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan dalam konteks Nuh. Ya, dia berjalan bersama Tuhan di dalam kesendirian. Ya, saya mengatakan dalam kesendirian itu begini, karena memang Alkitab mencatat bahwa orang sezaman dengan Nuh itu semuanya sudah jahat. Semuanya sudah jahat. Nuhlah yang beroleh kasih karunia Allah untuk tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Gitu. Nah, meskipun secara secara sosiologis Nuh itu hidup bersama dengan keluarga, dia punya 3 anak, ya, Sem, Ham, dan Yafet, ya. Dia punya menantu dan seterusnya. Tetapi dalam konteks spiritual, ya, dalam konteks spiritual atau spiritualitasnya, Nuh, dia itu dikatakan sendiri. Sendiri itu hanya dia saja orang yang memang saleh, yang memang punya ketaatan kepada Allah. Dan seorang yang beroleh kasih karunia, Allah catat di situ, Alkitab catat di situ. Gitu. Hanya Nuh. Secara spiritual dia memang berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, memang bersama dengan Tuhan nggak sendiri, tetapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ya, tidak ada orang-orang lain yang hidup saleh sama seperti dia. Ya, itu maksud saya. Ya, dalam kesendirian dia berjalan dengan Tuhan. Aku saudara, kalau kita melihat di sini, ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah seorang bisa tetap mempertahankan kesungguhan, kesetiaan, kesalehan di tengah-tengah dunia yang sama sekali tidak searah dengan dia. Kalau di Sola Gracia, STT Sola Gracia, sudah ada wadah, ya. Orang yang nggak sungguh-sungguh pun, ya, itu bisa berdoa, bisa mengikuti pembentukan karena memang sudah ada wadah. Dan orang-orang banyak berdoa, orang-orang banyak memuji Tuhan, gitu ya. Dan pasti akan bisa ngikut, gitu. Bisa ngikuti. Oh, kalau dia aja bisa nyanyi, bisa berdoa, ya saya juga akan bisa. Ada yang dicontoh, ya. Bahkan ada yang diteladani. Mungkin saja dari rekan-rekan mahasiswa ada sosok hamba Tuhan yang diteladani, yang mempengaruhi, baik itu konsep teologianya atau praktek hidup. Bisa saja begitu. Ya. Tapi Nuh tidak punya teman yang sama-sama memiliki kesalehan dan kesetiaan yang sama kepada Tuhan. Apalagi seseorang yang bisa diteladani. Tidak ada yang Nuh bisa teladani pada zaman itu, gitu ya. Dia benar-benar sendiri. Kalau Lot, ya, Lot itu menghadapi satu kota, ya, dia berjalan bersama dengan keluarga menghadapi satu kota. Tapi kalau lihat kisahnya Lot saja, kita bertemu dengan ada hal yang tidak baik yang terjadi yang Lot lakukan. Bagaimana dia kompromi dengan penduduk Sodom dan Gomora. Untuk menghadapi satu kota saja dia kompromi. Kita lihat Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk menghadapi saudara-saudaranya saja, itu sudah susah, sudah sulit.
menghadapi Miriam dan Harun sudah sulit. Elia berjalan sendiri menghadapi satu bangsa. Dia lari. Kalau Lot menghadapi sendirinya dia menghadapi satu kota ya yang sangat berbeda, yang sangat jahat. Kalau Elia menghadapi satu bangsa, tapi yang menarik di sini, Nuh hidup dalam kesendirian bersama dengan Tuhan, berdalam bersama dengan Tuhan, menghadapi satu zaman. Kerohanian seperti ini bagi saya pribadi adalah satu kerohanian yang luar biasa. Ketika tidak ada orang lain yang sama perilakunya dengan dia, ketika tidak ada orang lain yang tidak sama dengan dia dalam ketaatan kepada Allah, tapi Nuh tetap mampu berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan seorang diri. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Tidak ada orang yang menjadi satu yang diteladani oleh dia. Ini satu keadaan rohani yang luar biasa. Ini yang menarik dalam kisah Nuh. Ya. Yang pertama ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu berjalan dalam kesendirian. Artinya tidak ada orang yang seperti dia di situ. Untungnya ada Tuhan yang memampukan Nuh tetap berdiri kokoh, tetap saleh, tetap taat, dan tidak kompromi dengan orang-orang sezamannya. Kalau Lot tadi saya ceritakan, dia kompromi. Ya, orang yang tidak terima tamu yang masuk ke rumahnya itu, dia lindungi. Dia kompromi, dia rela menyerahkan anak gadisnya kepada satu kota. Ini kompromi untuk menghadapi satu kota aja dia perlu kompromi seperti itu. Tapi Nuh menghadapi satu zaman, dia tidak kompromi. Meskipun nanti di akhir kita melihat ada dosa yang dia perbuat. Tapi kita dalam konteks ini, dia adalah seorang bapa yang sangat kuat, sangat berpendirian teguh, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan sesungguhnya merupakan perjalanan dalam anugerah Tuhan. Tadi saya sudah membacakan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Setelah kalimat itu dituliskan, barulah ada riwayat Nuh, dan di situ dituliskan Nuh itu bergaul dengan Tuhan, ya kan? Dia adalah seorang yang benar, tidak bercela. Seperti yang saya katakan tadi. Saya yakin dan percaya. Nuh tidak bercela, Nuh bisa benar. Itu ada anugerah Tuhan. Ada kasih karunia yang memampukan Nuh untuk tetap bisa seperti itu. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan tidak mungkin Nuh bisa tetap hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan dan di hadapan orang sezamannya. Nuh tidak mungkin bisa melawan kedagingan. Tentu ini bukan usaha dan kemampuan dari Nuh, tapi ada kekuatan, ada anugerah yang Tuhan berikan sehingga Nuh beroleh hal yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali anugerah-anugerah Tuhan yang kita bisa lihat di sini. Hal ini selaras, senada dengan ucapan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, the grace of God, I am what I am. Ini merupakan sebuah deklarasi dari seorang Paulus. Dia ada, dia bisa, dia masih eksis dalam melayani Tuhan semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Inilah self-statement daripada Paulus.
Saya pun meyakini seorang Nuh bisa tetap eksis, bisa tetap kuat di tengah-tengah dunia yang jahat itu. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Itu pun semata-mata oleh karena anugerah Allah. Nah, coba kita lihat anugerah seperti apa dalam konteks Nuh yang dia alami. Kalau kita membaca di bagian seterusnya, karena ini cukup panjang ya, saya tidak membaca semua tadi ayat-ayat itu, ya kita tahu kisahnya bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikan bahtera. Ya. Saya membayangkan seperti ini. Kalau Nuh disuruh membangun bahtera, dia disuruh hitung sendiri ukuran bahtera. Ya. Mungkin sampai air bah itu muncul, dia belum selesai hitung bahtera itu. Berapa ukuran yang cocok, yang pas untuk bisa menampung hewan-hewan, binatang-binatang. Kira-kira berapa? Saya yakin kalau dia disuruh ngitung sendiri, dia tidak akan bisa hitung. Bagaimana Nuh bisa tahu jumlah binatang yang akan masuk ke dalam bahtera? Bagaimana dia bisa menghitung ukuran jerapah yang tinggi itu untuk bisa membuat pintu masuk bahtera, gitu ya. Jerapah yang tinggi masuk, berapa ya ukuran jerapah ini? Kalau dia mikirin itu, waduh, mungkin dia nggak selesai itu, nggak bangun-bangun. Ukuran gajah itu berapa ya? Nah, gitu ya. Berapa ukuran gajah ini? Sehingga pintunya bisa masuk, pintunya cocok. Nuh nggak pernah belajar arsitek ataupun teknik sipil. Tapi Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera bersama juga dengan petunjuk yang jelas. Itulah anugerah Tuhan. Ya, ketika Allah memerintahkan kita melakukan segala sesuatu, ada anugerah yang Tuhan siapkan untuk kita bisa mampu mengerjakannya. Ketika teman-teman mahasiswa dipanggil oleh Tuhan, dibentuk di Sola Gracia, Tuhan tidak hanya asal panggil lalu membiarkan. Tuhan panggil saudara-saudara semua. Tuhan siapkan anugerah demi anugerah, kemampuan demi kemampuan untuk saudara bisa bertahan dalam pembentukan dan pada akhirnya saudara berhasil menyelesaikan studi. Bukankah itu anugerah? Ya. Anugerah yang berikutnya apa? Ketika Nuh diperintahkan membangun bahtera, di ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kalau saya hitung dalam ukuran meter, saya konversi ke meter. Ya, itu panjangnya itu 133 meter, lebar 22 meter, tinggi 13 meter. Ukuran sebesar ini, saya nggak tahu ya. Kalau dibangun ruko ya, itu mungkin bisa 25 sampai 30 ruko, iya kan? Ya saya nggak tahu lah. Ya sepanjang itu, ya. Bisa dibangun ruko sebanyak itu dengan 3 lantai, gitu. 13 meter. Bisa 3 lantai lah. Bangun 30 ruko. Wah. Dengan tenaga apa? 4 pria. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Plus 4 wanita. Istrinya Nuh dan menantu. Ya. Kan nggak susah ngitungnya kan? Karena ada lagu sekolah minggu kan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Ada 8 orang tenaga. Bangun 30 ruko, 3 lantai. Ya. Itu sesuatu hal yang sangat sulit. Ya. Mustahil membangun seperti itu. Apalagi banyak orang mencemooh, nggak setuju, menganggap Nuh itu sudah gila, sinting, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan alat yang sangat sederhana pada masa itu.
masih primitif. Apa bisa membangun? Ya kan? Tapi karena anugerah Allah, semuanya bisa selesai. Bapak Ibu Saudara bisa mengimajinasikan itu, bukan? Bagaimana sulitnya membangun? Ya kan? Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan bukan hanya berhenti pada pembangunan bahtera. Tapi kalau kita melihat pada kitab Kejadian pasal 7, 8 sampai 9, ya. Di situ ada banyak binatang. Dari binatang-binatang yang haram, yang tidak haram, gitu ya. Dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi datang kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, jantan dan betina. Bila Tuhan tidak menyuruh binatang-binatang itu datang kepada Nuh, Nuh akan kehabisan waktu untuk mencari binatang itu di mana mereka. Belum lagi meneliti jenis kelaminnya. Jangan sampai kelebihan laki-laki, nggak ada perempuan ya. Habis waktu. Habis waktu. Dari burung, gimana dia mau nangkap burung? Ya kan? Nuh kan nggak bisa terbang. Nah, saudara, disinilah anugerah Tuhan sungguh ajaib. Ya. Atas perintah Tuhan, binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Itu yang kita perlu pahami. Maka aplikasi untuk kita, Bapak Ibu Saudara, setiap kali perintah Tuhan diberikan kepada kita, sekali lagi saya mau katakan, selalu ada anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kita hidup dalam anugerahnya yang begitu hebat, begitu melimpah, dan itu cukup, sekali lagi saya katakan, anugerah Tuhan cukup untuk kita bisa percaya, bertahan, menjalani hidup, menjalani segala tanggung jawab dengan anugerah Tuhan saja. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan nikmati anugerahnya. Saya mengucapkan selamat kita menikmati anugerah demi anugerah dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan senantiasa hadir bersama dengan kita. Meskipun kita sendiri mungkin berbeda dengan orang lain. Ya. Tapi kita dipilih mendapatkan anugerah oleh Tuhan. Jadi ada dua hal yang penting. Berjalan bersama dengan Tuhan Allah Nuh, dia berjalan dalam kesendirian. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesendirian. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan dengan anugerah demi anugerah yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk